Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Indah Prastiwi dengan NIM A1C320042 dari kelas reguler B 2020. Baiklah, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai sosok fisikawan pada abad ke-19, yaitu Louis de Broglie pada tahun 1892 sampai 1987. Nah, beliau lahir pada tanggal 15 Agustus 1862 di Prancis. Dan beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1987 di Prancis. Beliau adalah sosok fisikawan yang terkenal karena penelitiannya tentang teori kuantum dan untuk memprediksi sifat gelombang. Dan beliau dianugerahkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1929. De Broglie ini adalah sosok fisikawan yang membuat kontribusi inovasi untuk teori kuantum. Dalam tesis PhD tahun 1924, ia mendalilkan bahwa sifat gelombang elektron dan menyarankan bahwa semua materi memiliki sifat gelombang. Yang dikenal sebagai gelombang partikel atau hipotesis de Broglie. Nah, sosok fisikawan ini pertama kali menerapkan studi sastra dan mengambil gelar dalam sejarah pada tahun 1910. Kemudian karena kesukaannya pada sains, dia belajar untuk mendapatkan gelar sains yang diperoleh pada tahun 1913. Pada akhirnya, de Broglie ini melanjutkan studi fisika umum. Pada tahun 1924, di Fakultas Sains salah satu universitas di Prancis, ia menyampaikan penelitiannya tentang teori kuantum yang memberikannya gelar doktor. Tesis ini membuat serangkaian temuan penting yang diperoleh selama kurun waktu 2 tahun. Dia mulai belajar fisika teoristik di Sorbonne pada usia 18 tahun, tetapi dia juga mendapatkan gelarnya dalam sejarah. Nah, selanjutnya yaitu teori gelombang elektron, di mana dalam tesisnya pada tahun 1924, de Broglie ini mengembangkan teori revolusinya tentang gelombang elektron yang telah dipublikasikan sebelumnya di jurnal ilmiah. Gagasan bahwa materi pada skala atom mungkin memiliki sifat gelombang. Pada proposal yang dibuat Einstein 20 tahun sebelumnya, Einstein telah menyarankan bahwa cahaya dengan panjang gelombang pendek mungkin dalam beberapa kondisi diamati berperilaku seolah-olah terdiri dari partikel. Sebuah ide yang dikonfirmasi pada tahun 1923, sifat ganda cahaya bagaimanapun baru mulai mendapatkan penerimaan ilmiah ketika de Broglie ini memperluas gagasan dualisme semacam itu menjadi sebuah materi. Nah, proposal de Broglie ini menjawab pertanyaan yang diajukan melalui perhitungan gerak elektron di dalam atom. Eksperimen telah menunjukkan bahwa elektron harus bergerak di sekitar inti dan untuk alasan yang kemudian tidak jelas. Ada batasan pada gerak, ada batasannya pada geraknya. Gagasan de Broglie ini tentang elektron dengan sifat gelombang memberikan penjelasan tentang gerak terbatas, di mana gelombang yang berkurung dalam batas-batas yang dipaksakan oleh muatan nuklir dan akan dibatasi bentuknya, sehingga bentuk gelombang tidak sesuai karena adanya batasan-batasan atomik akan bereferensi dan dirinya sendiri dan ketiadaan. Nah, selanjutnya itu publikasi pertama gagasan de Broglie tentang gelombang materi. Hanya menarik sedikit perhatian fisikawan lainnya, tetapi
Salinan tesis tersebut dikirim ke Einstein yang tanggapannya sangat antusias. Mengapa? Karena Einstein menekankan pentingnya karya de Broglie baik secara eksplisit maupun dengan mengembangkan lebih lanjut. Dengan cara ini, fisikawan fisikawan Australia yaitu Erwin Schrödinger mempelajari gelombang hipotesis. Dan atas dasar gagasan itu, dia mengembangkan sistem matematika mekanika gelombang yang telah menjadi alat fisika yang sangat penting. Akan tetapi, baru pada tahun 1927, Clayton Davidson dan Lester Yermer dari Amerika Serikat dan Gilbert Thomson dari Skotlandia menemukan bahwa eksperimental pertama tentang sifat gelombang elektron. Selanjutnya antara tahun 1930 sampai dan 1950, karya de Broglie ini terutama khususnya untuk mempelajari berbagai perluasan mekanika gelombang, teori elektrodikrat, teori cahaya baru, teori umum partikel, dan penerapan mekanika gelombang pada fisika nuklir dan lain-lain. Dia telah menerbitkan banyak sekali catatan dan beberapa makalah tentang subjek ini dan merupakan penulis lebih dari 25 buku tentang minat tersebut. Karir dan tulisan selanjutnya tentang de Broglie ini, de Broglie ini setelah menerima gelar doktor, ia menjadi seorang profesor fisika pada tahun 1928 di salah satu universitas yang baru didirikan, di mana dia mengajar sampai pensiun pada tahun 1962. Dia juga bertindak setelah 1945 sebagai penasehat Dewan Atom Prancis, Komisariat Energi. Selain itu, dia memenangkan hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1952. De Broglie ini menerima hadiah yang diberikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai pengakuan atas tulisan tentang sains untuk masyarakat umum. Baiklah, itulah sedikit penyampaian saya terkait fisikawan pada abad ke-19 yaitu Louis de Broglie. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.